memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Dr. Andes Gai Bahtiar SH, NRP 50010138 dari jabatannya atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Sutanto, NRP 50090157 sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden ini Juli 2005, Presiden Republik Indonesia, Dr. Andes Sutanto, sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan pelantikan pada jabatan ini, harap dijawab pertanyaan saya. Apakah saudara beragama Islam? Islam. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ikuti dan ulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Untuk diangkat pada jabatan ini. Untuk diangkat pada jabatan ini. Baik langsung ataupun tidak langsung. Baik langsung ataupun tidak langsung. Dengan rupa atau dalih apapun juga. Dengan rupa atau dalih apapun juga. Tidak memberi atau menyanggupi. Tidak memberi atau menyanggupi. Akan memberi sesuatu. Akan memberi sesuatu. Kepada siapapun juga. Kepada siapapun juga. Bahwa saya. Dia akan menerima hadiah. Atau suatu pemberian. Atau suatu pemberian. Berupa apa saja. Berupa apa saja. Dari siapapun juga. Dari siapapun juga. Yang saya tahu. Yang saya tahu. Atau patut dapat ia mempunyai hal yang bersangkutan. Bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan. Dengan jabatan atau pekerjaan saya. Dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa saya. Akan tetap setia. Akan tetap setia. Kepada Undang-Undang Dasar. Kepada Undang-Undang Dasar. Dan memelihara segala peraturan yang berlaku. Dan memelihara segala peraturan yang berlaku. Bagi negara Republik Indonesia. Bagi negara Republik Indonesia. Bahwa saya. Akan senantiasa menjunjung tinggi. Akan senantiasa menjunjung tinggi. Tribrata dan catur prasetya. Tribrata dan catur prasetya. Tanganan. Presiden Republik Indonesia berkenan menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara pengangkat Presiden dan para saksi dimohon kembali ke tempat semula. Keluarga besar Polri, hadirin sekalian yang saya muliakan.
Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perkenan rahmat dan ridho-Nya kita dapat hadir pada acara yang sangat penting ini, dan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan amanat dan arahan kepada Jenderal Polisi Sutanto. Tentu ada hal-hal yang patut juga didengar oleh saudara-saudara kita, rakyat Indonesia di seluruh tanah air. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas nama pemerintah Republik Indonesia. Selamat atas kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saudara, dan selamat bertugas dan bekerja untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas pokok yang diberikan oleh negara. Jabatan adalah kehormatan, kepercayaan, dan amanah. Pertanggungjawabkan jabatan yang saudara sandang dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan cara berbuat yang terbaik bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagi bangsa dan negara. Saudara tidak hanya bertanggung jawab kepada saya selaku Presiden yang memilih saudara, juga tidak hanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memberikan persetujuan atas pemilihan saudara, tetapi juga kepada rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Tugas pemimpin adalah untuk mempertahankan kesinambungan dari apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, yang hal-hal itu baik dan masih relevan untuk dilanjutkan. Di sisi lain, karena persoalan terus datang, tantangan berubah dan berkembang, tentu kewajiban pemimpin juga untuk melakukan pembaharuan, perubahan ke arah yang lebih baik secara bersama-sama sesuai dengan sistem dan tatanan yang berlaku. Saya mencatat sejumlah prestasi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Dai Bachtiar. Yang pertama, Jenderal Dai Bachtiar telah melakukan pembangunan internal yang hasilnya baik dan kita rasakan manfaatnya. Contohnya, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas, peningkatan kemampuan dan kesiagaan Polri untuk bertugas setiap saat di seluruh wilayah tanah air. Di samping itu, penanganan kejahatan transnasional, termasuk pemberantasan terorisme, juga berjalan dengan baik dengan sejumlah prestasi. Meskipun pencegahan terorisme masih menjadi tugas yang tidak ringan bagi jajaran kepolisian, jajaran intelijen, Komando Teritorial TNI, pemerintah daerah, dan kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Kerjasama internasional berkembang dengan baik, terutama dengan negara-negara tetangga, dalam rangka kerjasama penindakan kejahatan transnasional. Saya juga mencatat prestasi yang baik di dalam penindakan penyalahgunaan
dan kejahatan narkoba yang memang merupakan prioritas dan agenda utama kita ke depan nanti. Saya berharap prestasi-prestasi itu, capaian seperti itu dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut. Tantangan saudara, tantangan kita semua adalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia sekarang ini, melanjutkan pemberantasan korupsi, melanjutkan pemberantasan illegal logging, melanjutkan pemberantasan perjudian dan kejahatan jalanan. Dan tentunya melanjutkan upaya pengelolaan keamanan di daerah konflik atau daerah pasca konflik. Prestasi yang lalu jadikan modalitas, jadikan kekuatan awal untuk terus ditindaklanjuti dan dengan inovasi dan kreasi-kreasi yang baru capai keberhasilan dan prestasi yang baru. Khusus pemberantasan korupsi, saya ingin memberikan penekanan dan penggarisbawahan kepada Saudara Dr. Andes Sutanto dan jajaran kepolisian yang juga ini berlaku bagi semua penegak hukum, baik itu yang di luar tentunya kendali saya seperti BPK, KPK, tetapi juga yang ada dalam wilayah koordinasi saya, kendali saya seperti BPKP, kepolisian dan kejaksaan, dan semua yang oleh undang-undang diamanahkan untuk terus melaksanakan upaya pemberantasan korupsi. Mengapa pemberantasan korupsi ke depan ini perlu kita lakukan? Dan mengapa menjadi prioritas? Yang pertama, kita ingin menyelamatkan aset negara dan uang rakyat. Yang kedua, kita ingin ekonomi kita tumbuh kembali tanpa digerogoti oleh korupsi itu. Kita ingin benar ke depan ini meningkatkan kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, daya beli, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Dan tentu anggaran itu tersedia jika tidak digerogoti dan dikuras oleh korupsi itu. Kita tentu ingin meningkatkan good governance, pemerintahan yang baik, yang efisien, tentu akan memacu peningkatan penerimaan negara, dan tentunya penerimaan negara yang meningkat dapat kita alokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang tidak kalah pentingnya, malu sebagai bangsa apabila di tingkat internasional nama kita dianggap sebagai negara yang korupsinya paling besar, paling mengemuka. Hanya kita yang bisa mengubah citra itu, bukan masyarakat internasional dengan realitas baru tahun-tahun mendatang ini dan seterusnya. Pemberantasan korupsi sekarang ini baru tahapan awal. Alhamdulillah sudah mulai kelihatan meskipun belum seberapa. Kita bertekad untuk terus melanjutkan upaya ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Makin ke depan kita akan terus melaksanakan langkah ini secara intensif, profesional, dan juga sistematis dengan menjunjung tinggi supremasi hukum agar tidak terjadi ekses negatif yang tidak kita kehendaki. Kemudian saya menengarai bahwa hambatan dan perlawanan terhadap pemberantasan korupsi ini nyata. Mulai dari upaya mempengaruhi penegak hukum, termasuk elemen KPK maupun Tipikor. Ada yang berpikir sebaiknya Tipikor dibubarkan. Ada hambatan bagi mereka-mereka untuk menjalankan tugasnya, merintangi, yang tentu berlawanan dengan amanah rakyat
dan semangat kita untuk melaksanakan pemberantasan korupsi ini. Saya mengajak semuanya, mari pemberantasan korupsi kita laksanakan dengan tegas, dengan penuh ketetapan hati. Saya berkali-kali mengatakan, kita tetap mengutamakan pemberantasan korupsi yang masih berlangsung sekarang ini, ongoing corruption. Mereka tidak punya hati. Yang kedua, korupsi-korupsi berskala besar yang sangat merusak rasa keadilan dan tentunya menguras kekayaan negara. Dan yang ketiga, kita harus melakukan sesuatu bagi mereka yang sudah dinyatakan bersalah sebagai terpidana korupsi yang harusnya mengembalikan kekayaan negara dengan jumlah yang besar. Kita menyelamatkan masa kini dan masa depan dari praktek yang tidak benar yang berjalan di negeri kita ini dalam waktu yang sudah cukup lama. Saya tahu kaum koruptor dan para penjahat yang masih ingin melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan melawan hukum itu memiliki kekuatan yang besar, keuangan yang besar. Dia bisa berbuat apa saja di negeri ini untuk menghambat, untuk merintangi langkah-langkah ini. Tapi satu hal, mereka tidak akan bisa mengalahkan rakyat dan negara. Oleh karena itu, mari dengan penuh ketetapan hati kita lanjutkan tugas ini dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia juga akan mengemban tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi masalah-masalah aktual dewasa ini, saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk menjelaskan permasalahan kelangkaan bahan bakar minyak. Kita sudah beberapa kali menjelaskan seraya mencari solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kelangkaan BBM ini antara lain disebabkan tingginya harga minyak dunia, $60 per barrel, dan masih ada kecenderungan untuk meningkat, termasuk akibatnya mahalnya harga BBM yang masih kita impor dari luar negeri. Harga minyak yang tinggi itu memukul APBN kita, mengubah asumsi-asumsi dasar harga minyak, kuota, subsidi, dan lain-lainnya. Konsumsi domestik meningkat dengan tajam, terutama karena peningkatan jumlah transportasi, yang peningkatan jumlah transportasi sesungguhnya juga menyiratkan perkembangan ekonomi kita yang makin baik. Harga BBM impor menjadi lebih tinggi karena faktor-faktor tadi. Ini juga memerlukan pikiran kita dari mana kita menyiapkan pendanaannya. Distribusi BBM saya lihat juga ada masalah-masalah di samping karena kondisi geografi yang pada masa normal tidak mengganggu, tetapi masa kelangkaan ini sangat mengganggu, baik sarana angkutan darat maupun sarana angkutan laut, dermaga, musim, dan sebagainya. Yang saya sudah menekankan berkali-kali agar Pertamina dengan jajarannya bekerja 24 jam untuk mengelola distribusi ini tepat sasaran dan tepat waktu. Yang berikutnya lagi, memang ada liputan dari media, sebagian dari liputan itu yang menimbulkan kepanikan masyarakat, sehingga laporan yang saya terima tiap 6 jam sekarang ini ada rush, ada antrian karena membawa jerigen dan lain-lain, karena mereka khawatir kalau bahan bakar minyak ini betul-betul habis. Ini juga merupakan tanggung jawab kita, bagaimana kita mengatasi masalah, bekerja 24 jam tanpa menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat luas. Dan yang terakhir, dan ini tugas kepolisian dan penegak hukum, masih ada kejahatan yang menyangkut BBM. Pengoplosan, mencampur minyak tanah yang sangat murah harganya dengan yang lain. Penyelundupan ke luar negeri karena disparitas harga yang tinggi. Saya menginstruksikan
kepada jajaran kepolisian